Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi giveaway. Di depan Anda ini bukan barang jualan, tetapi ini adalah giveaway Bible Learning dalam rangka 200.000 subscriber dan juga dalam rangka BKSN tahun 2021. Ada apa aja sih yang bisa saya bagikan? Satu, ada laptop tuh 2, 3, 4, 5. Sebetulnya ada 7, 2 sudah saya berikan. Terus ada apa lagi? Ada kitab suci huruf besar dengan covernya sekalian. Ada handphone Xiaomi Note 10. Ini handphonenya keren pokoknya. Terus ada 10 rosario. Kemudian juga ada kitab suci. Lalu di situ ada 2 amplop isinya uang tunai. Jadi saudara-saudaraku terkasih, saya tunggu partisipasi Anda. Bagaimana cara mendapatkan barang-barang ini sebagai giveaway? Nantikan di video saya yang ini. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap di bulan September ini yang ditunjuk oleh gereja sebagai bulan kitab suci nasional, di mana kita semua diajak oleh gereja, oleh kekuatan rahmat Tuhan untuk lebih akrab dengan firman Tuhan. Lebih punya banyak waktu secara teratur membaca kisah-kisah dalam kitab suci. Mencoba memahami, merenungkan sabda-sabda Tuhan yang kita tangkap, yang kita terima. Lalu juga menghayatinya, tapi jangan lupa untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi di awal video, saya menampilkan aneka macam hadiah yang memang saya sediakan untuk para penonton Bible Learning dan juga untuk menyemarakan bulan kitab suci nasional tahun 2021 ini. Saya sebagai Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta memang banyak mengadakan aneka macam kegiatan dan lomba. Misalnya lomba tutur kitab suci. Ada 3 tingkatan, level dewasa, level remaja, level anak-anak, di mana setiap peserta secara online dari tingkat paroki, dekanat sampai nanti keuskupan ditantang untuk bisa bercerita dengan hidup, dengan menarik kisah-kisah dalam kitab suci. Hadiahnya ada uang saku dan juga laptop. Kalau Anda mau ikut silakan hubungi ketua seksi kitab suci di paroki Anda masing-masing. Kemudian juga di Instagram @rmjosusanto dan juga @k3skaj. Kami mengundang umat beriman untuk ikut 2 jenis lomba. Yang pertama adalah lomba foto BKSN online. Karena masa pandemi, pertemuan BKSN di lingkungan, di wilayah ataupun di kategorial semuanya dilakukan secara online. Tetapi meskipun dilakukan online, bukan berarti kita kehilangan kreativitas kita. Silakan Anda foto kegiatan Anda sedang ber-BKSN online, layar monitor komputer Anda atau layar handphone Anda. Tetapi jangan semuanya kaku atau tidak menarik. Silakan bekerja sama membuat foto-foto yang menarik secara online. Semakin bagus, semakin kreatif, semakin unik, Anda terbuka untuk menjadi pemenang. Hadiahnya 1 juta setiap minggu sepanjang bulan September. Kemudian juga ada yang namanya Miracle Challenge. Apa itu Miracle Challenge? Saudara-saudara, selama masa pandemi, kita banyak sekali mendengar kisah-kisah tentang sakit penyakit, orang terkena wabah virus corona, orang kena penderitaan ini dan itu. Biarlah dengan kisah-kisah mukjizat Yesus atau mukjizat-mukjizat dalam perjanjian lama, kita semakin terbantu untuk pulih. Caranya adalah setiap peserta bebas membuat postingan di Instagram, yaitu berupa cuplikan-cuplikan ayat-ayat tentang kisah-kisah penyembuhan itu. Lalu diberi latar belakang gambar yang bagus, yang menarik, yang indah. Semakin bagus, semakin terbuka untuk pemenangnya. Lagi-lagi ada hadiah uang tunai di minggu pertama, 2, 3, 4 sepanjang bulan September. Sementara untuk para penonton YouTube, saya sudah menyediakan 1 buah laptop, 1 buah handphone, 10 rosario, 5 Alkitab huruf besar, dan juga 2 uang saku. Nah, saudara-saudara, Anda pasti penasaran, itu ada di depan saya. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Di balik angka-angka ini tertulis jenis-jenis hadiah yang tadi saya sebutkan. Tadi Romo Yosef bilangnya 5 hadiah doang. Laptop, uang saku, handphone, rosario, dan Alkitab. Satu lagi apa? Nah, satu laginya itu ada tulisan Anda belum beruntung. Nah saudaraku, kalau Anda mau giveaway yang tadi saya tawarkan, silakan Anda tulis pilihan-pilihan angka Anda. Satu orang hanya diizinkan menulis 1 kali jawaban. Kalau saya menemukan ada 1 akun atau 1 orang menjawab lebih dari 1 kali, mohon maaf sekali harus saya eliminasi. Maka kita harus jujur di sini. Saya tidak akan membuka apa hadiah-hadiah di balik angka-angka ini di video ini. Sampai akhir pun tidak. Nanti di video saya berikutnya baru saya undi. Setiap orang yang menang undian, nanti kita lihat dia dapat nomor berapa, nanti kita buka dan dia dapat apa. Seru bukan? Jadi sekarang silakan Anda menulis di kolom komen, 1 orang hanya boleh 1 kali. Dengan jujur silakan jawab masing-masing. Apa menjadi berkat-berkat yang bisa diberikan oleh Bible Learning kepada Anda. Nah saudara-saudaraku, sambil membantu Anda untuk menjawab angka berapa, saya akan membacakan sebuah bacaan yang sangat bagus untuk kita renungkan di bulan September ini. Diambil dari surat Yakobus. Sementara saya bacakan, Anda mikir-mikir, Anda pilih, lalu Anda tulis di kolom komen. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mengajak kita untuk bisa menjadi pendengar firman, lebih membuka telinga dan buka hati, untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Itulah sebabnya kita punya 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar. Kemudian kita juga diajak untuk lebih mengontrol, menguasai emosi kita. Bukan sebaliknya, diri kita yang dikuasai oleh emosi dan amarah. Firman Tuhan juga membantu kita untuk membersihkan diri kita, membuang hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Biarlah yang kita simpan dalam pikiran, perasaan, dan hati kita hanyalah hal-hal yang baik yang berasal dari Allah. Tetapi saudara-saudara, menurut ayat-ayat ini juga, kita diajak bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya sabda Tuhan yang kita dengar bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, apakah Anda pernah memperhatikan kehidupan tokoh-tokoh dalam kitab suci? Misalnya Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Yosua, Hakim-hakim, Rut, Naomi, Nabi Elia, Nabi Elisa, nabi-nabi yang lain, Raja Daud, Raja Salomo, Maria, para rasul Yesus, orang-orang yang disembuhkan. Mereka itu ternyata tidak banyak berbicara. Mereka lebih banyak mendengar ketika berinteraksi dengan Allah dan juga berinteraksi dengan Yesus. Saudara-saudara, itulah kunci dari sebuah pemulihan, di mana dalam doa-doa kita beri kesempatan Tuhan untuk berbicara kepada diri kita. Jangan dalam doa kita memonopoli waktu Tuhan, di mana kita mengucapkan aneka macam permohonan demi permohonan, sampai-sampai Tuhan mau ngomong tidak punya waktu untuk kita dengarkan. Saudara-saudara, jadilah pendengar firman.
Tetapi sebagaimana kita tahu, seluruh tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan bukan hanya berhenti sebagai pendengar firman saja. Mereka melakukan perintah-perintah Allah. Tentunya dalam suka duka, dalam jatuh bangun dan pergulatan mereka. Tetapi sebagaimana kita tahu, mereka yang mencoba melakukan firman Allah dengan hati yang teguh, hati yang kokoh, meskipun ada rintangan demi rintangan, pada akhirnya hidup mereka dipulihkan. Pada akhirnya mereka keluar sebagai pemenang. Saudara-saudara, semoga firman itu membantu kita untuk lebih mendengar firman Tuhan daripada berkata-kata banyak. Menjadi pelaku firman, supaya apa yang kita lakukan dalam firman Tuhan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk memilih angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tunggu jawabannya, tunggu undiannya di video saya berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.